lebih kurang sekitar tahun 70 ya 75 76 itu udah belajar puasa ya. Jadi artinya puasa pertama belajar ya banyak bukanya cuma banyak batalnya. Jadi biasanya orang puasa itu ngajarkan puasa. Jadi begitu bunyi azan itu sudah boleh buka. Artinya jam 12 begitu bunyi azan iya sudah boleh buka. Kemudian berikutnya oleh almarhum diajarkan lagi harus 2 kali azan. Gitu kan? Jadi azan pertama ini baru azan pertama. Tunggu azan kedua. Nah, asar berarti udah kuat tuh asar baru boleh buka. Nah, yang terakhir 3 kali azan. Setelah sahur itu tunggu, setelah sholat subuh tunggu 3 kali azan. Nah, itu azannya tuh. Azan zuhur, asar, baru masuk maghrib, nah baru buka di situ. Nah itu, tapi masih kecil-kecil, masih anak-anak ya banyakkan milih azan pertama memang dulu. Setengah hari ya Pak ya? Iya, setengah hari. Itu masih inget Pak, kelas berapa SD gitu Pak? Itu saya SD masuk kelas SD itu umur 5 tahun ya. 5 tahun ya Pak ya? Jadi 5 tahun pada saat itu sudah belajar. Yang ngajarin puasa dari ibu atau bapak nih Pak? Biasanya dari Pak? Ibu dan bapak. Ibu dan bapak ya Pak ya? Kenangan yang paling bapak inget banget gitu Pak sama Ramadan tahun sebelumnya atau tahun sekarang itu yang paling terkenang apa sih Pak? Momentum apa Pak? Selama Ramadan itu yang paling berkesan itu pertama tentu saat sahur. Jadi kami di kampung begitu sahur itu biasanya sholat subuh ke masjid. Nah setelah sholat subuh itu rombongan tuh, itu rame-rame ke lapangan biasanya, kemudian main sambil sarungan. Itu kemudian juga pada saat taraweh. Jadi taraweh itu yang dulu berkesan adalah kami ada masjid jami di sana. Jadi biasanya para orang tua itu di depan, nah kami di belakang suka main kejar-kejaran malah. Nah itu biasanya dikejar-kejar oleh si marbot. Oh iya. Karena kita ribut, jadi itu kejar-kejaran. Jadi akhirnya kita dia main sholat, kita main kejar-kejaran tuh dengan marbot sampai keluar lapangan, kemudian kita godain masuk lagi kayak begitulah kenakalan anak-anak dulu ya. Kampung Pak Safrin di mana Pak? Saya di Gorontalo. Gorontalo Pak dulu Pak? Gorontalo. Sampai SMA atau kuliah? Iya, sampai SMA. Kuliah sudah di sini. Pak, sahur pertama makanannya masih ingat gak Pak? Favorit Bapak Safrin Pak dulu Pak apa Pak? Sahur pertama saya ingat tuh makanannya nike. Apa tuh Pak nike Pak? Ada ikan teri yang cuma ada di Gorontalo. Oke. Ikan teri yang nike itu pada saat itu memang musim nike, jadi makannya itu waktu itu ikan nike. Nike itu tulisannya kayak sepatu Nike Pak? Iya, tulisannya Nike, Nike, ikan ya. Itu makanan khas Gorontalo ya Pak ya? Makanan khas Gorontalo. Ini banyak yang belum tahu nih Pak kayaknya Pak. Kalau itu yang masak ibu Pak atau gimana Pak? Yang masak ibu. Kangen gak sih Pak sama masakan almarhum Pak? Oh kangen banget, makanya di rumah sampai sekarang pun di rumah saya selalu minta dimasakin masakan itu. Bisa Pak tapi Pak yang masak Bisa, itu? Pembantu atau istri Pak? Pembantu, dan ini diajarin untuk iya. Oh turun temurun ya Pak ya? Iya. Oke Pak, ini kan kita udah 2 kali nih Pak Ramadan selama pandemi Pak ya. Perbedaan Ramadan sebelum pandemi dan pandemi itu apa sih Pak? Kalau dari Pak Safrin sendiri Pak? Baik, jadi perbedaannya tentu pada saat Ramadan sebelum pandemi kita bisa melakukan interaksi sosial, melaksanakan banyak silaturahmi, bisa melaksanakan buka bersama, kemudian juga bisa melaksanakan sholat tarawih itu berjamaah, dan rata-rata pengunjung masjid itu membludak. Nah setelah masuk pandemi kita bisa melihat perbedaannya luar biasa, dimana tentu karena memang kita harus menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, maka untuk kegiatan silaturahmi yang sebelumnya itu begitu diberikan ruang, maka sekarang semuanya harus mulai membatasi diri. Oke. Termasuk juga dalam pelaksanaan
sholat tarawih. Di masjid dekat rumah saya itu sekarang karena memang ada protokol kesehatan, bahkan petugas masjid itu sudah meminta kita sebelum masuk masjid sudah dilihat apakah menggunakan masker, kemudian membawa sejadah sendiri. Jadi yang tidak membawa perlengkapan ini itu otomatis diminta untuk keluar, karena memang ini yang menyebabkan menjadikan perbedaan dengan masa sebelum pandemi. Artinya memang masyarakat sekarang sudah memahami bahwa COVID-19 itu senang dengan perkumpulan orang-orang karena transmisinya itu melalui orang per orang. Sehingga begitu ditetapkan bahwa harus menerapkan protokol kesehatan dengan baik, maka semuanya juga memahami dan mentaati ketentuan yang ada. Tentu peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan itu menjadi kunci keberhasilan kita dalam menekan laju pertambahan kasus positif COVID-19 di Jakarta. Pak, selama Ramadan ini kan kerjaan Bapak juga pasti banyak ya Pak ya. Ini waktu untuk keluarga lebih banyak untuk keluarga apa lebih banyak kerjaan nih Pak selama Ramadan Pak? Selama Ramadan paling biasanya diusahakan buka bersama. Kemudian saya selalu berusaha untuk sholat tarawih bersama dan tentu sahur. Setelah itu sholat subuh ya. Kemudian setelah itu aktivitas ke kantor. Jadi memang untuk waktu bersama keluarga itu ya setelah maghrib itu biasanya buka bersama, seterusnya itu dengan keluarga. Oke Pak, terakhir nih Pak, harapan dari Pak Safrin Pak untuk Ramadan tahun ini Pak. Tentu harapan saya kepada seluruh masyarakat bahwa mari kita taati ketentuan pemerintah untuk tidak melaksanakan mudik tahun ini, karena memang pemerintah saat ini sedang berjuang untuk menekan laju pertambahan kasus positif COVID-19 dan kita bersama-sama bisa melewatinya segera. Pemerintah telah mengupayakan pelaksanaan protokol kesehatan dengan ketat dan juga memasifkan pelaksanaan vaksinasi. Jadi upaya-upaya pemerintah, tetapi upaya-upaya pemerintah itu tidak akan berhasil jika tidak ada peran serta dan partisipasi aktif masyarakat di dalamnya. Sehingga himbauan dan ketentuan larangan mudik mari kita taati, kita tunda sejenak untuk pulang kampung, bersilaturahmi dengan keluarga di kampung untuk kita segera terbebas dari pandemi COVID-19. Setelah itu tentu pemerintah akan memberikan ruang waktu untuk kita bersilaturahmi dengan keluarga di kampung. Terima kasih. Baik Pak, ada yang ingin tambahkan atau cukup Pak? Cukup ya. Siap Pak Safrin, terima kasih Pak Safrin.